Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik pendidikan. Bab 4, penyebaran data. Pengertian penyebaran data. Penyebaran data atau variabilitas adalah statistika deskriptif yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, variasi data, homogenitas data, dan stabilitas data. Ismail 2018, halaman 117. Penyebaran data atau variabilitas adalah sebuah ukuran tentang derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam sebuah distribusi. Winarsono 2018. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, penyebaran data atau variabilitas adalah segala bentuk ukuran yang menyatakan derajat perbedaan dan variasi dari ukuran pusatnya, atau dengan kata lain penyimpangan nilai-nilai dari nilai pusatnya. Jadi penyebaran data itu seberapa tinggi atau berbeda derajat variasi dari data tersebut terhadap ukuran-ukuran pemusatnya, ukuran-ukuran pemusatannya. Misalnya rata-rata dalam hal ini ya, atau minnya. Misalkan terdapat data, ini sebagai pemahaman saja. Ini adalah data tunggal, ya. Nilai kelas A, kemudian juga ada nilai kelas B. Ini adalah simbol dari A bar. Kemudian ini adalah simbol dari B bar. Cuman stripnya ini terlalu kecil. Gitu ya. A bar itu adalah simbol dari A strip di atasnya, B bar juga B strip di atasnya. Ini merupakan rata-rata dari data ini, ya. Jadi data ini kalau di rata-rata hasilnya adalah 60. Begitupun juga dengan nilai yang kelas B, rata-ratanya juga 60. Mungkin kalau kita hanya memotret dari segi rata-rata, maka dua kelompok data ini, kelas A dan kelas B, kita anggap sama. Padahal ya, kelompok A dan B itu mempunyai variasi nilai yang berbeda jauh dari nilai rata-ratanya. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan data ini. Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 20. Sedangkan ya, nilai kelas B-nya ini lebih merata dia, lebih mendekati terhadap ukuran pusatnya. Sehingga nilai kelas B ini dianggap lebih mudah atau lebih tepat menggambarkan ya, lebih tepat menggambarkan dari sebaran datanya daripada yang ini, daripada yang kelas A. Karena terlalu banyak data-data yang mungkin nilainya itu terlalu ekstrim gitu ya. Sehingga ukuran pemusatan saja tidak cukup untuk menggambarkan gambaran data secara menyeluruh. Lah, makanya kita juga butuh yang namanya penyebaran data dalam rangka untuk memotret atau menggambarkan data secara utuh. Dengan kata lain, misalnya saya bisa mengatakan, oh rata-rata nilai kelas A 60, misalnya pada siswa. Nilai kelas B juga sama 60. Kalau ini diterapkan mentah-mentah terhadap, misalnya dalam suatu pendidikan, dua kelas yang berbeda seperti ini, kemudian rata-ratanya dianggap sama. Padahal kalau kita lihat kemampuan nilai kelas B, siswanya mungkin dianggap lebih rata. Dibandingkan dengan kelas A, ada yang pintar sekali, ada yang mungkin di bawah, jauh di bawahnya nilainya. Sehingga penggambaran kelas A dan kelas B ini tidak akan menyeluruh kalau kita hanya melihat dari nilai rata-ratanya. Maka dari itu, kita perlu juga memotret dari segi sebaran datanya. Untuk macam-macam ukuran penyebaran data, yang pertama ada range, mean deviasi, standar deviasi, dan varian. Kita bahas yang pertama adalah range. Range itu disebut juga sebagai jangkauan. Range atau jangkauan adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Sederhananya, nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah.
dinotasikan sebagai R range, nilai max dikurangi dengan nilai min. Nilai max nilai tertinggi, sedangkan min adalah nilai terendah. Contoh misalnya untuk range data tunggal. Kita praktekkan pada data yang tadi, contoh 1, nilai kelas A. Rata-ratanya adalah ini 60, nilai kelas B rata-ratanya 60, seperti yang dibahas sebelumnya. Kalau kita cari ya nilainya range, karena nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, maka untuk yang kelas A range-nya adalah 100 dikurangi dengan 20. 100 dikurangi 20 hasilnya adalah 80. Sedangkan yang kelas B nilai tertingginya adalah 70 dikurangi dengan 50. Nilainya adalah 20. Kalau kita lihat nilai range-nya itu lebih tinggi yang kelas A, sedangkan yang kelas B lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebaran datanya ini heterogen karena terlalu jauh dari nilai pusatnya, yaitu 60. Begitupun juga hal yang berbeda maksudnya ya, kalau kita mencari yang range B ternyata nilainya 20. Ini kita anggap misalnya ini datanya, sebaran datanya homogen karena lebih mendekati terhadap ukuran pusatnya. Kita lanjutkan untuk data yang berkelompok. Kalau tadi data tunggal karena frekuensinya hanya 1 dan tidak berbentuk interval, sekarang contoh yang kedua ada frekuensinya, kemudian ada interval nilainya, berkelompok dia. Kita anggap misalnya kelompok 1, ada yang mengatakan kelompok, ada yang mengatakan kelas gitu ya, ada yang mengatakan interval. Misalnya kita sebut saja kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Ada 4 kelompok. Frekuensi masing-masing kelompok ini dengan total frekuensinya adalah 24. Untuk mencari range ini, data berkelompok seperti ini, kita tidak bisa menentukan nilai dari interval ini. Jalannya atau caranya adalah dengan cara mencari nilai tengahnya. Nilai tengah didapatkan seperti halnya sudah saya bahas pada video sebelumnya atau bab sebelumnya. Untuk mencari nilai tengah, maka batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 62. 75 ditambah 67 dibagi 2 hasilnya 71. 84 ditambah 76 bagi 2 hasilnya 80. Begitupun juga dengan kelompok yang keempat. Nilai tengah inilah yang kita jadikan patokan untuk mencari nilai range. Kita lihat nilai terendahnya ternyata adalah 62, berarti nilai minimumnya ya. Kemudian nilai tertingginya adalah 89. Maka range sudah bisa ditentukan dengan cara mengurangkan nilai tertinggi max dengan nilai minimumnya yaitu 62. Hasilnya adalah 27. Seperti itu cara menentukan range data berkelompok. Kita lanjutkan untuk min deviasi. Min deviasi atau ada yang menyebutkan simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata penyimpangan nilai terhadap min kelompok dalam sebuah distribusi. Jadi rata-rata penyimpangannya berapa dari nilai rata-ratanya atau dari nilai min kelompok tersebut. Itu adalah min deviasi atau simpangan rata-rata. Nilai dari min deviasi merupakan nilai mutlak. Nilai negatif tetap dianggap positif. Dalam istilah matematika, nilai mutlak itu memang tidak mengenal adanya nilai negatif. Misalnya ada negatif 5, maka kita anggap sebagai 5 atau positif 5. Min deviasi dinotasikan sebagai untuk data tunggal, MD misalnya ya, min deviasi. Sigma, harga mutlak atau nilai mutlak, ini ada garis lurus 2 ya, atau seperti kurung tapi lurus dia, itu adalah nilai mutlaknya. XI dikurangi dengan X bar, dibagi dengan N. Notasi ini, sigma ini adalah jumlah ya, kemudian jumlah dari apa? Dari nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar, atau X bar ini adalah rata-rata.
Sedangkan untuk data berkelompok, rumusnya adalah MD sama dengan sigma F. F itu adalah frekuensi masing-masing kelompok. XI ya, nilai mutlaknya. Sigma F dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Kemudian dibagi dengan N. Itu adalah data berkelompok. Ya. Nah, dengan keterangan MD adalah min deviasi, kemudian sigma dalam nilai mutlak ini ya, XI dikurangi X bar, jumlah nilai mutlak deviasi, F frekuensi, dan N adalah jumlah data. Untuk menerapkan rumus ini ke dalam kasus atau percontohan, misalnya ya, min deviasi ya. 1. Min deviasi data tunggal. Min deviasi data tunggal contohnya ya, misalnya kita punya data nilai kelas A. Misal contoh 3 ya, nilai kelas A. Ini untuk min deviasi data tunggal ya, tidak ada interval, kemudian frekuensinya juga hanya satu semua gitu ya. Muncul sekali semua berarti. Kita tahu bahwa X barnya adalah 60 tadi ya. Kalau saya tadi menyimpulkan A bar, sekarang saya simpulkan X bar untuk mempermudah penggunaan rumusnya saja. Atau bisa juga disimpulkan di sini adalah A bar, kemudian semuanya berubah jadi A, di sini juga mudah, bisa. Tapi saya di sini lebih mudah menggunakan mengganti nilai-nilai ini dengan istilah atau variabel X gitu ya. XI dikurangi dengan X bar. Ini adalah X bar ya. Ada stripnya sedikit ini ya. Nah, itu adalah pengurangan antara nilai kelas A terhadap rata-ratanya, yaitu 60. Berarti 9 kurangi 60, 50 kurangi 60, 20 kurangi 60, 80 kurangi 60, 50 kurangi 60, 100 juga dikurangi dengan 60. Ingat, di sini ada nilai mutlak, di mana kalau 90 dikurangi 60 hasilnya tetap positif 30. Sehingga kita tuliskan 30. 50 dikurangi 60 ini harusnya negatif 10. Karena nilai mutlak, maka dituliskan tetap positif 10. Itu adalah kegunaan dari nilai mutlak. Begitupun juga dengan yang ini 20 dikurangi 60 harusnya negatif 40 karena nilai mutlak menjadi positif. 80 kurangi 60 20, 50 kurangi 60 negatif 10. Tapi karena nilai mutlak sekali lagi maka menjadi positif 10. 100 kurangi 60 adalah 40. Kemudian sigmanya ya atau jumlahnya ya itu sama dengan 150. Berarti sigma dari nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar. Maka kita lanjutkan untuk min deviasinya. Rumusnya adalah sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N atau jumlah data. Sedangkan sigma dari XI dikurangi X bar nilai mutlaknya maksudnya ya, itu adalah 150. Nilai jumlah datanya ya, atau nilai N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data saja karena ini data tunggal ya, tanpa adanya frekuensi. Berarti nilainya adalah 6. 150 dibagi 6 hasilnya adalah 25. Itu cara mencari min deviasi untuk data tunggal. Dengan cara yang sama untuk nilai kelas B. Ini sama-sama data tunggal ya. Di sini saya berikan dua contoh, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan untuk membedakan hasil nilai dari min deviasinya. Kalau kita cari nanti ketemunya adalah 5, sedangkan min deviasi untuk yang kelas A adalah 25. Tadi range-nya juga berbeda, sekarang juga min deviasinya juga berbeda.
berbeda gitu ya. Itu untuk min deviasi ya data tunggal. Sekarang bagaimana dengan min deviasi data berkelompok? Contoh 4. Nah, kita abaikan terlebih dahulu untuk yang berwarna gradasi agak ini ya, agak halus ini. Data yang terlihat di sini misal anggap 2 kolom yang paling awal. Misal terdapat data interval seperti halnya yang tadi untuk data berkelompok, kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Frekuensinya juga diketahui, sehingga total frekuensi adalah 24 atau total N-nya, atau nilai N-nya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah sudah saya bahas tadi, sehingga tinggal kita masukkan nilai tengah yang pertama 62, 71, 80, 89. Kemudian kita mengalihkan, langkah selanjutnya adalah ke kolom berikutnya, yaitu F dikalikan dengan X. F itu adalah frekuensi dikalikan dengan X. 3 kali 62, 186. 12 kali 71, 852. 4 kali 80, 320. 5 kali 89, 445. Sehingga sigma atau jumlah perkalian antara F dengan X, saya simbolkan di sini sigma Fx. Artinya apa? Jumlah perkalian antara F dengan X, atau jumlah dari semua ini adalah 1803. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah nilai dari X bar. Hati-hati di sini, mungkin barnya ini adalah terlalu kecil ya. Ini sebenarnya simbolnya adalah X bar, strip di atasnya. Ya. X bar itu artinya adalah nilai rata-rata. Saya plot di sini semua sama karena rata-ratanya, rata-rata dari ini bisa kita cari dengan cara ini ya, sigma Fx kemudian dibagi 24, ketemunya adalah 75,12. Saya plot di sini untuk mempermudah saja. Ya, jadi rata-ratanya nanti karena ada hubungannya dengan nilai X ya, dengan nilai tengah, jadi saya plot di sini semuanya rata-ratanya. Untuk apa saya plot di sini semua? Untuk ke langkah selanjutnya, yaitu kolom di mana nilai mutlak dari XI ya, berarti nilai tengah kalau XI itu dikurangi dengan X bar. X bar ini ya, dikurangkan dengan X bar. Sehingga kita langsung operasikan XI 62 dikurangi 75,12, hasilnya adalah negatif 13,12. Karena nilai mutlak maka positif. 71 kurangi 75,12, hasilnya adalah negatif 4,12. Karena nilai mutlak jadi saya positifkan. 80 dikurangi 75,12, hasilnya adalah positif 4,88. 89 dikurangkan dengan 75,12, hasilnya adalah 13,88. Untuk jumlahnya tidak perlu kita cari. Setelah ini ya, setelah ini ketemu, baru ada tabel yang selanjutnya atau kolom selanjutnya, itu adalah hasil dari ini dikalikan dengan F, yaitu frekuensinya. Ya, frekuensinya. Sekali lagi, F adalah frekuensi dikalikan dengan nilai ini, nilai mutlak XI dikurangi X bar. Cara mudahnya berarti 3 frekuensi dikalikan dengan 13,12, hasilnya 39,36. 12 dikalikan dengan 4,12, hasilnya adalah 49,44. 4 dikalikan dengan 4,88 adalah 19,52. 5 dikalikan 13,88, hasilnya adalah 69,40. Barulah kalau sudah ketemu semua, ini dijumlahkan. Ya, penjumlahan dari ini semua saya notasikan sebagai sigma F ya. Sigma dari ini maksudnya. Sigma apa? Sigma itu kan artinya adalah jumlah. Berarti penjumlahan dari ini semua hasilnya adalah 177,72. Lah, kalau sudah ketemu, maka kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? MD adalah ya, sigma F dikalikan nilai mutlak dari
XI dikurangkan dengan X bar dibagi dengan N. Sehingga nilai ini kan sudah ketemu, yaitu 177,72. Tinggal masukkan saja dibagi dengan N. N itu adalah sigma frekuensinya atau jumlah total datanya, yaitu 24. Hasilnya adalah 7,40. Berarti min deviasi dari data berkelompok ini adalah 7,40. Jadi begitu cara mencari min deviasi dari data berkelompok. Memang cukup panjang ya. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah standar deviasi. Kalau tadi ada min deviasi, sekarang ada standar deviasi. Standar deviasi kita sebut sebagai simpangan baku. Adalah nilai ukuran untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah data. Standar deviasi dinotasikan sebagai, ini menurut Ismail ya, ada 4 rumus di sini ya, untuk data sampel dan data populasi, untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau memang data tunggal kita menggunakan ini untuk sampel, sedangkan populasi kita menggunakan data ini. Tapi kalau berkelompok untuk sampel kita menggunakan data ini. Kalau standar deviasi populasi kelompok kita menggunakan ini. Perbedaannya cukup nggak terlalu banyak, hanya ada nilai frekuensinya dan tanda kurung ini ya. Kalau yang tunggal tanda kurungnya tidak sampai dengan N, tapi kalau yang populasi dia sampai ke bawah tanda kurungnya, karena nanti juga berpengaruh terhadap proses perhitungannya. Nah, keterangannya SD adalah min standar deviasi ya, maksudnya ini ya. Kemudian sigma X kuadrat. Nah, ini mungkin kita ubah ya. Jadi ini adalah standar deviasi, bukan min deviasi ya. Bukan simpangan baku tapi simpangan rata-rata. Nah, kita lanjutkan ya. Maaf ada sedikit revisi. Kemudian sigma X I kuadrat adalah penjumlahan dari X yang dikuadratkan ya. Sedangkan sigma XI yaitu dalam kurung kemudian dikuadratkan berarti hasil kuadrat dari penjumlahan X. Jadi X-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau yang ini dikuadratkan satu-satu terlebih dahulu baru dijumlahkan. Tentu berbeda nanti proses perhitungan. F adalah frekuensi, sedangkan N adalah jumlah data. Kita lanjutkan. Contoh misal, cara menghitung standar deviasi untuk data tunggal. Contoh 6. Ya. Masih dengan nilai kelas A yang tadi. Ya. Untuk data tunggal, kita pakai kembali datanya. Nilai kelas A, ya, ini datanya. Kemudian kita cari sigmanya saja di sini. Tidak perlu mencari A barnya atau X barnya, karena dalam rumus standar deviasi tidak menggunakan nilai rata-rata. Sigmanya adalah kalau dijumlahkan hasilnya 390. Kemudian X kuadratnya ya, berarti 90 dikuadratkan 8100, 50 dikuadratkan 2500 dan seterusnya. Kemudian kalau dihitung sigma dari semua ini atau jumlah dari semua ini adalah 29.900. Kemudian untuk menghitung semuanya itu, maka kita tinggal memasukkan saja ya sigma XI kuadrat ya. Kemudian kita masukkan sigma X kuadrat itu berarti adalah ini ya, 29.900. Kenapa? Karena dikuadratkan terlebih dahulu, ingat tadi keterangannya, baru dijumlahkan. Sedangkan kalau yang ini ya, sedangkan yang ini nanti baru dijumlahkan kemudian dikuadratkan terlebih dahulu. Nanti dikuadratkan.
sigma XI. Sigma XI nya adalah 390. Baru setelah dijumlah ini ya 390, baru dia dikuadratkan. Jadi berbeda. Kalau yang ini dikuadratkan satu persatu terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kalau yang ini dijumlahkan terlebih dahulu sigmanya ini, kemudian baru dikuadratkan. Dibagi n, n-nya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah datanya per 6 dikurangi 1. Kemudian kalau kita cari, masukkan saja nilainya ya, kemudian diakarkan. Silahkan pakai kalkulator saintifik aja untuk mempercepat. Nanti ketemu ya, standar deviasinya adalah 30,16. Jadi seperti itu. Untuk nilai yang kelas B ya, untuk perbandingan saja ini masih data tunggal. Nilai kelas B dengan proses yang sama ya, nanti akan ketemu standar deviasi yaitu 7,07. Jadi itu untuk data tunggal. Jadi ini hanya perbandingan saja. Bahwa untuk yang nilai A ternyata standar deviasinya 30,16, sedangkan yang untuk nilai B standar deviasinya 7,07. Kedua contoh ini masih kategori data tunggal. Sekarang bagaimana dengan data berkelompok? Contoh 7. Nah, sekali lagi untuk tabel yang paling kanan kita abaikan terlebih dahulu, kita cukup fokus dua tabel yang awal. Ini sama dengan cara yang tadi, jadi datanya bentuk interval kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Total frekuensinya 24 ya. Kemudian kita cari nilai tengahnya dengan cara yang sama pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Kemudian kita mengalihkan F dengan X, 3 kalikan 62. Kita tidak menggunakan rata-rata di sini ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya, min deviasi itu kita mencari X barnya terlebih dahulu. Kalau di sini langsung saja F kalikan X 186 itu didapatkan dari 3 kalikan 62. 12 kalikan 71 852 dan seterusnya. Kemudian nilai tengahnya ya. Tabel untuk selanjutnya adalah nilai tengah ini kita kuadratkan. 62 dikuadratkan ketemu yaitu 3844. 71 kita kuadratkan 5041 dan seterusnya juga sama. Kuadratkan dari nilai tengahnya ini. Kemudian ada yang terakhir adalah F dikalikan dengan X kuadrat. Frekuensi ya dikalikan dengan X kuadrat. Berarti 3 dikalikan 3844 sama dengan 11.532. 12 dikalikan 5041 hasilnya adalah 60.492. Dan begitu pun juga seterusnya. 4 kali 6.400, 5 kalikan 7.921 hasilnya adalah ini. Kemudian kita cari sigma atau penjumlahan dari ini ya. Jadi jumlah total dari ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 137.229. Saya notasikan sebagai sigma Fe kuadrat, yang artinya adalah jumlah dari perkalian F frekuensi dengan X kuadrat. Setelah semuanya ketemu, maka kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Standar deviasi ya adalah akar dari sigma F XI kuadrat ya dikurangi dengan sigma F XI dalam kurung baru dikuadratkan per n. Kemudian kita masukkan saja sigma F XI kuadrat yang ini ya 137.229 dikurangkan dengan sigma yang ini kita masukkan yaitu 1803 baru dikuadratkan. Dibagi banyaknya n atau total frekuensi yaitu 24, kemudian yang bawah 24 kurangi 1. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 137.229 dikurangkan dengan 135.450,37 per 23. Kalau kita menggunakan kalkulator saintifik nanti tinggal dikurangkan kemudian dibagi 23 nanti ketemu akar 77,33 yaitu sama dengan 8,79.
Berarti standar deviasi ya dari ya atau simpangan baku dari data ini adalah 8,79. Itu cara mencari standar deviasi atau simpangan baku dari data berkelompok. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah varian ya. Varian itu mudah sekali. Varian adalah nilai yang menunjukkan variabilitas dengan mengkodratkan standar variasi. Ya. Dinotasikannya, varian dianggap sebagai kuadrat dari standar variasi itu. Varian misalnya dinotasikan sebagai ini ya. Ini adalah notasi dari varian, maka adalah pengkuadratan dari standar deviasi ya. Standar deviasi dikuadratkan, maka akan ketemu varian. Kalau kita contohkan untuk data tunggal ya, varian data tunggal, misalnya contoh 8 kita punya tadi ya, untuk yang nilai kelas A, kita sudah tahu untuk nilai standar deviasinya, yaitu akar 901. Jadi pada pembahasan standar deviasi ya, itu kan ketemu adalah akar 901. Maka untuk mencari variannya itu sangat gampang sekali. Varian itu kan sama dengan SD dikuadratkan. Berarti tinggal tuliskan saja, kemudian masukkan nilai dari SD-nya ke sini. Sama dengan dalam kurung akar 910 dalam kurung kuadrat. Karena ini adalah akar kuadrat, maka kita kalau ketemu dengan pengkuadratan, maka akar dan kuadratnya ini hilang. Ya, jadi akar kuadrat kemudian ketemu dengan pengkuadratan, maka otomatis dia hilang. Sehingga hasilnya adalah 910. Sederhana itu. Begitupun juga dengan yang nilai kelas B. Jadi kalau sudah ketemu nilai standar deviasinya, maka tinggal dikuadratkan saja. Kalau dikuadratkan, maka nanti akarnya menjadi hilang. Maka nilai di dalam akar itu sebenarnya yang merupakan variannya. Untuk nilai kelas B juga sama, ya, karena diketahui standar deviasinya adalah akar 50, berarti variansnya yang 50. Ya, karena kalau sudah dikuadratkan nanti akarnya akan hilang. Jadi ini perbandingannya. Jadi varian untuk data kelas A adalah 910. Kemudian varian untuk kelas B adalah 50. Sangat jauh sekali ya. Jadi dari awal untuk data tunggalnya itu ya, sudah saya bandingkan antara nilai kelas A dan kelas B. Baik itu dari range, kemudian dari mean deviasi, standar deviasi, sampai yang terakhir adalah varian. Ini untuk data tunggal. Untuk data kelompok sama saja, karena tinggal mengkuadratkan hasil dari standar deviasi ya. Kalau tadi diketahui ya, pada contoh kelompok, data berkelompok ini setelah menghitung panjang lebar di standar deviasi, diketahui standar deviasinya adalah akar 77,33. Sehingga karena untuk mencari varian adalah kuadrat dari ini, maka akarnya hilang menjadi 77,3. Kita cek dulu apakah benar standar deviasi untuk data berkelompok ini akar 77,33. Kita cek sebentar ya, pada pembahasan standar deviasi. Ini adalah untuk standar deviasi. Ini dia. Nah, kita perhatikan di sini standar deviasi setelah kita hitung tadi ya. Nah, ternyata akar 77,33. Kalau diakarkan nanti hasilnya 8,79. Maka untuk mencari varians kita jangan ambil nilai yang ini. Nah, nilai yang ini juga bisa, tapi nanti mengkuadratkan kembali. Untuk mempercepat saja, maka ambil nilai yang ini, akar 77,33. Akar 77,33, sehingga akarnya nanti hilang. Berarti variansnya adalah 77,33. Jadi sangat gampang untuk varian, asalkan standar deviasinya itu sudah ketemu. Maka varian dari data berkelompok ini nilainya adalah 77,33. Untuk latihan atau tugas ya, silahkan untuk mencari nilai
penyebaran data dari data ini ya. Ada satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok data kelompok berarti ya. Frekuensinya ini. Kemudian yang dicari adalah tentukan nilai range data berkelompok dari ini, min deviasi data kelompok dari ini, standar deviasi data berkelompok dari data ini ya, dan variannya. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.